Selamat sore kembali e-lovers ya. Kita di hari ini masih dari lantai 3 Cito Mall, tepatnya di Kede 27. Nah, kali ini e-station Surabaya masih menemani Anda dan banyak sekali obrolan-obrolan yang menarik yang bisa Anda nikmati. Dan Anda juga bisa melakukan bertanya atau langsung bergabung bersama saya. Silakan saja karena saya masih hadir dengan beberapa tamu yang spesial yang kali ini sudah hadir bersama-sama saya di studio e-station Surabaya. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung bersama saya, silakan saja Anda bisa melalui WhatsApp-nya di 081361861247. Sekali lagi di 081361861247. Untuk Anda yang ingin langsung join melihat langsung siaran e-station Surabaya, silakan saja ya. Di Facebooknya juga ada, kemudian di YouTube-nya juga ada, semuanya ada. Nah, kali ini siapakah tamu spesial saya yang kali ini sudah siap untuk kita ajak ngobrol-ngobrol terkait dengan desain interior ya. Langsung saja menuju ke para perempuan-perempuan yang cantik-cantik yang memiliki karir besar. Ada Ibu Kristi. Selamat sore. Selamat sore, e-lovers. Bagaimana kabarnya, Bu? Ya, baik, luar biasa. Luar biasa. Ini Bu Kristi ini sebagai P4 Cito ya? Iya. Aha. Dan juga selain Bu Kristi ada juga Ibu Mary. Meriana lengkapnya ya? Meriani. Meriani. Aduh. Saya sampai grogi Ibu karena kedatangan para wanita atau perempuan-perempuan yang luar biasa ini. Ibu Meriani, owner dari konsep interior desainer Surabaya, gitu ya? Benar ya Bu ya? Desain Ya, Surabaya ya. Nah, e-lovers ya, sekali lagi buat Anda yang ingin bergabung bersama saya persilakan ya, nikmatin saja persembahan ataupun juga siaran-siaran e-station karena ini atau sore ini saya akan ngobrol-ngobrol soal desain interior. Tapi saya kepingin terlebih dahulu kepada siapa ini? Bu Kristi ya, Bu Kristi Rosa terlebih dahulu dari P4 Cito Mall Surabaya. Nah, Bu Kristi Rosa, ini desain interior ya yang masuk ke e-station ini apa ini? Tanggapan dari Bu Kristi sendiri untuk opening kita. Ya, oke. Seperti yang pernah saya sampaikan selaku pengurus dari P4 Cito, kami sangat mengharapkan untuk para tenan ini senantiasa menggunakan waktu supaya kita semuanya bisa lebih maju dalam mempromosikan usaha kita lewat online seperti saat ini ya. Yeah. Ketika kami ada di e-station, maka kita akan menyampaikan beberapa topik yang menarik bagi ibu-ibu semua ataupun bapak yang ada di rumah semuanya, yang tentunya adalah e-lovers dari e-station. Betul ya. Sekali. Ya. Luar biasa ya Bu Kristi ya. Ya. Semangat dari teman-teman di Cito sendiri. Ya. Meskipun dalam kondisi yang pandemi seperti ini masih bersemangat untuk melakukan bisnisnya ya Bu Kristi ya. Iya, betul. Ya semoga saja dengan selesainya nanti pandemi ya, ini bisnisnya Bu Kristi berjalan, kemudian bisnisnya dari saya bilangnya Bu Mary atau Mbak Mary ini. Saya jadi kagok ini kalau melihat dari Mbak Mary. Mbak Mary aja ya Mbak ya. Iya terserah biar muda ya. Lebih muda loh Mbak. Lebih muda. Anaknya sudah 3. Anak itu udah 3. Iya. Oke. Kalau gitu untuk e-lovers ya, kita coba untuk berbincang-bincang bersama dengan Mbak Mary selaku dari owner konsep interior desain Surabaya yang tentu nanti banyak sekali ya Bu Kristi ya. Iya, betul. Apa-apa saja yang ingin disampaikan oleh Mbak Kristi. Iya. Nah, sebelumnya Mbak Mary ya maksud saya. Mbak Mary sebelumnya Mbak Mary menggeluti
desain interior ini sudah lamakah atau seperti apa Mbak Mary? Sudah lama. Saya memang lulusan interior dan begitu lulus awal kerja ya selalu di bidang ini. Di muter-muter ya di konsultan arsitek interior, kontraktor ya situ itu sampai akhirnya bikin usaha sendiri. Proyek pertama sih saya kerjakan itu sekitar tahun 2005, itu proyek pertama saya. Dan terus berlanjut sampai sekarang. Itu ya perjalanan Mbak Mary ya. Iya. Dan sampai sekarang ini sudah berapa proyek yang ditanganin sama Mbak Mary? Sudah nggak terhitungkah atau seperti apa? Nggak pernah ngitung Pak. Tapi memang cukup banyak ya. Prospeknya juga lumayan bagus ya. Bagus ya untuk bisnis interior ini ya, konsep interior ini ya. Nah, E-lovers ya, bagaimanakah yang ingin disampaikan sama Mbak Mary ini? Nanti juga bisa menjadi acuan buat Anda untuk bisa menata ruangan ataupun juga rumah kita ya, bagaimana sih sebenarnya. Nah, Mbak Mary, saya ingin sekali tahu ya, untuk rumah zaman sekarang itu seperti apa sih Mbak Mary? Konsepnya itu harus ngapain gitu kita itu? Apakah budget kita yang harus kita siapin dengan ukuran yang gede atau kecil gitu, atau seperti apa sih untuk bisa membentuk atau membangun sebuah konsep interior itu, Mbak Mary? Iya, sebentar saya perkenalkan dulu, saya Mary. Usaha saya ini selain di bidang interior, saya tidak melulu hanya bikin furniture, tapi kita juga terima mulai dari awal pembangunan, arsitek, kontraktor, buildingnya untuk rumah tinggal, sampai pengisian furniture, sampai korden, sampai juga wallpaper. Jadi kita settingkan semua dari awal. Karena kalau memang semua di setting dari awal, segala sesuatu kalau sudah diatur dari awal, setidaknya itu jauh lebih baik. Kalau cuma asal beli gitu ya, taruh, itu pasti ada ruangan yang terbuang dan itu tampaknya jadi nggak nyaman. Ya, apalagi kondisi sekarang ini rumah yang baru-baru sekarang ini kebanyakan itu rumah-rumah kecil, apartemen, rumah-rumah kecil. Nah, apartemen, rumah kecil tuh kalau nggak dari awal ditata nggak mungkin. Maksudnya karena ruangnya sangat terbatas. Mau nggak mau tetap harus butuh jasa interior design. Nah, salah satu fungsinya interior design itu apa? Supaya justru dengan memakai jasa kita dari awal, itu kita justru malah lebih hemat. Karena kita bisa plan ruangan ini, kita bisa tentukan budget, kita punya budget sekian, kira-kira bisa bikin apa dulu, mungkin nyicil, setidaknya layoutnya ditata dulu, titik lampunya ditata dulu, setidaknya kalau misalkan kalau kita mau bikin di situ ada dapur, kita sudah tentukan mana letak pipa airnya, di mana letak listrik mungkin perlu oven apa, itu kan sudah ditata dari awal. Kalau misalkan nggak ditata kan mau nggak mau itu pasti dedeli lagi, dinding lagi, jadi kan 2 kali kerja dan lagi kotor gitu loh. Biaya lagi juga, biaya itu lagi, ngecat lagi. Kalau dari awal kita sudah settingkan, misalkan ini rumah mau ini ruangan ini mau dibikin apa, mau dibikin dapur, mau dibikin ya gitu ya. Jadi kita sudah tentukan dari awal, titik listriknya di sini. Ini apa namanya, nanti di sini ada almari, nanti di sini ada apa. Jadi semuanya sudah diatur supaya segala sesuatunya itu nggak buang-buang uang, nggak dede-dede lagi. Itu tujuannya. Dan hasilnya juga setidaknya lebih rapi, lebih indah juga ya Mbak Mary ya. Nah, intinya untuk efisiensi ya. Efisiensi. Supaya kita tidak terlalu banyak biaya yang dikeluarkan, maka kita sebelum menentukan desain ruangan itu kita harus memakai jasa, ya itu lebih bagus ya. Daripada kita hanya asal membeli, menempatkan sebuah perabot kita tetapi tidak bisa menghasilkan hasil yang maksimal seperti itu ya. Iya, kebanyakan akhirnya kalau nggak nggak di plan dari awal, biasanya ketemu kabel klewer nyambung kayak akhirnya ruangan tidak indah gitu ya Mbak Mary ya. Banyak jalur-jalur yang tampaknya nggak rapi gitu.
Oh gitu. Iya, ini kayak kemarin ini saya juga ada bikin rumah juga, memang rumah sudah jadi. Ya titik listriknya itu kan mau dibongkar-bongkar juga bisa. Jadi ngikutin apa yang ada ya nggak bisa maksimal, tetap ada kabel kelihatan gitu loh. Kalau misalkan ngisi setelah ada orangnya lagi mau dede lagi, aduh lebih repot. Lebih ribet ya Mbak Mary ya kalau sudah seperti itu. Ya tapi kan lebih mending daripada kalau cuma beli barang di toko langsung ditaruh, itu tambah lebih asal aja gitu. Kecuali kalau mungkin sofa nggak perlu disetting ya Mas, mungkin cuma warna kainnya. Tapi kalau seperti almari seperti apa itu tetap harus ada ukuran yang pas, kayak dapur kan tetap harus ada ukuran yang pas. Oh gitu, iya. Nah sekarang ini kalau berbicara tipsnya ini Mbak Mary, mungkin ada tips yang mungkin bagi e-lovers ya yang ingin merubah suasana di rumah, mungkin ada beberapa slide atau gambar-gambar yang mungkin bisa ditampilkan kepada e-lovers gitu Mbak Mary. Ada ya. Bisa slide yang kita kalau mau desain itu coba lihat slide yang 6. Yang nomor 6 ya. Nomor 4 dulu aja nggak apa-apa. Nomor 4. Kita kita buatkan layoutnya. Ini ya Mbak Mary ya. Kita buatkan layoutnya itu di mana posisi dapur, di mana kamar utama, terus ini meja makan. Nah terus setelah kita punya denah itu, saya tentukan itu desainnya di halaman di layer ke-7 itu desainnya. Oh desainnya nomor 7. Layer ke-7. Setelah kita ketemu desainnya, saya tuh planningkan materialnya di yang slide yang ke-6 itu. Oh materialnya. Jadi dari awal saya sudah tunjukkan, ACC-kan ke owner. Nanti kira-kira itu labelnya warna apa, finishing untuk almarinya warna apa, ada korden warna apa, ada kayu yang di pintu tersamar tuh warna apa. Jadi semuanya sudah terplanning dari awal. Ada sampel boardnya yang saya ACC-kan ke owner. Jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba owner bingung, saya ini kepingnya warna coklat, tahu-tahu yang muncul putih ya kan. Jadi kan kita dari awal kan tetap harus di-ACC-kan. Kita punya desain seperti ini, finishnya seperti ini, dia oke, baru kita kerjakan. Kira-kira dalam pengaturan itu ribet enggak sih Mbak Mary kalau melihat dari skema-skema yang ditampilkan ini? Enggak sih. Enggak ya. Ini yang simple ya sebenarnya ya. Iya, ini ada progresnya. Ini yang di slide 8 ini kan desainnya. Di slide 9 ini masih progres tapi belum selesai, masih on progress di project. Oh gitu. Jadi ini finishing. Ini yang 9 ya. Ya, 9 itu hasilnya tapi masih belum selesai, masih on progress. Yang 8 itu desainnya. Oh gitu. Kita bikin itu desain yang buffet TV sebelahnya itu langsung ada background sampai ke plafon, terus ketemu ke depannya itu meja makan. Ada kaca, jadi tampak kalau rumah ini disetting gitu loh. Kan beda, suasananya beda. Nah kalau biasanya rumah-rumah itu selalu istilahnya mengikuti sebuah ukurannya sendiri ya Mbak Mary. Atau mungkin di perkotaan itu jarang sekali rumah yang ada di tanah gitu ya. Semuanya pada naik ke atas gitu ya. Nah ini untuk mengaturnya seperti apa Mbak Mary? Ada tipsnya sendiri nih Mbak Mary? Iya, ini apartemen saya juga ada di slide halaman 19. Ini apartemen 19. Ini mungil sekali. Cuma 2 BR, iya. Oh, ini ukuran berapa ini Mbak Mary kalau boleh tahu? 6 kali 5. Kecil juga ya? Iya. 6 kali 5 ini saya desain itu ya sesederhana mungkin karena juga ini hotel apartemen budget untuk disewa-sewakan. Jadi kita dari awal si pemilik udah bilang jangan mahal-mahal karena ini mau tak sewain. Yang penting semuanya lengkap. Ya udah tak settingkan kayak gini. Oh sih kemahalan, tak sederhanakan lagi. Jadi bisa disesuaikan. Intinya bisa disesuaikan budgetnya ya. Iya. Jadi tapi yang budget yang masuk akal ya, jangan Jadi tidak melulu istilahnya Bu Kristi sama Mbak Mary. Aku harus sekian gitu, enggak ya, sesuai dari budget yang budget ada. Orang itu
kemudian digambarkan seperti ini gitu ya. Iya. Iya, ini kayak ini yang di slide yang ke-22 ini. 22 ya. Itu sederhana, cuma backgroundnya TV, cuma saya kasih wallpaper sama frame gipsum gitu, sudah saya kasih main lampu, sudah simple. Sudah oke lah. Iya. Depannya itu juga sofa bed. Ya itu juga itu ruangannya depannya sangat. itu ya, Iya, sofa bed ini ya. Iya, Oh. kita juga iya, bikin iya, sofa bed ini. Dapurnya juga bikin seminimalis mungkin. Terus yang di slide 23 itu ada slide 23 ya. Ada bednya ini kan juga terbatas ukurannya, nggak punya nakas kan. Akhirnya nakasnya ini saya ambilkan dari sebelahnya almari itu. Almari saya cowok, fungsinya untuk nakas kalau orang perlu taruh handphone atau taruh apa sesuatu di sebelahnya kalau dia tidur. Jadi itu setengah berfungsi nakas, setengah juga berfungsi sebagai almari. Oh, iya. Ini yang ukuran masih 6 kali 5 kali 6 ya? Iya. Ya itu. Ya. Bagus juga ya Mbak Mary ya, dan simple juga Bu Kristi. Iya, ini budgetingnya juga nggak mahal ini apartemen ini. Intinya dengan ruangan yang kecil, kalau kita bisa melakukan desain interior ini, maka ruangan yang kecil itu bisa lebih maksimal, bisa difungsikan, lebih maksimal, ya. Sehingga kita tidak hanya melulu menaruh barang yang kita akhirnya kesulitan menaruh barang-barang yang lain, tetapi bisa fungsi itu dimaksimalkan tadi. Ya. Itu tren yang sekarang ini ya, Bu Brisi sama Mbak Mary ya. Nah, sekarang kalau e-lover semuanya yang ingin juga apa ya istilahnya order gitu, caranya gimana ini dengan Mbak Mary? Mungkin Bisa punya kita keahliannya. Untuk saat ini kita masih ada di Cito, tapi kita bulan depan ada rencana buka di PTC juga di lantai ground, di lantainya Amazon. Alamatnya saya belum hafal, A9 blok A9 konsep interior. Di areanya interior. Menghubungi WA ya. Atau hubungi WA 081 652 6107. 6107. Iya. Ini WA di sini aja langsung boleh. Boleh ya? Ya. Atau telepon di nomor ini juga boleh ya, boleh, Mbak Mary ya? Iya, atau IG juga. IG, konsep interior _Surabaya. Konsep interior Surabaya. Surabaya. Iya. Jadi mudah e-lover ya untuk Anda yang ingin memanfaatkan jasa ataupun juga memanfaatkan kreativitas dari Mbak Mary ini yang selaku konsep interior designer sekaligus juga sebagai ownernya ini langsung turun tangan. Anda bisa saja melalui WhatsApp-nya di 081 652 6107. Sekali lagi di 081 652 6107 atau di IG-nya ya konsep interior _Surabaya. Iya. Gitu ya Mbak Mary ya. Ada promo untuk wallpaper sama korden diskon 30% selama sebelum lebaran ini, persiapan untuk lebaran. Oh gitu. Iya. Sebelum lebaran ada 30% ya. Iya, kita memang menyambut lebaran. Kita bikin sale. Mungkin orang mau mempercantik rumahnya, persiapan untuk lebaran nggak perlu renov banyak-banyak, hanya ganti wallpaper atau ganti korden, kita ada. Ini untuk yang wallpaper saja ya? Wallpaper sama korden. Oh, sama korden. Ya. Ya, pemesanan itu, sebelum lebaran. Memang itu perlengkapan untuk mempercantik rumah ya. Iya, mempercantik rumah ya, dengan kondisi yang maksudnya nggak perlu banyak biaya lah, hanya mengganti wallpaper sama korden. Kan biasanya orang ketika momen Lebaran, Natal, tahun baru, pokoknya keluarga banyak berkumpul. Bener. Pengen rumah suasananya itu menjadi bagus gitu ya, indah dan nyaman gitu ya. Ya itu e-lover ya, sekali lagi buat Anda yang ingin bergabung atau ingin order jasa interior ini, hubungi saja langsung konsep interior desain Surabaya. Anda bisa hubungi di 081 652 6107. Sekali lagi di 081 652 6107 atau Instagramnya di konsep interior _Surabaya. Segera saja ya
Apalagi di saat-saat seperti ini sudah mulai ada perubahan-perubahan rumah atau persiapan lebaran atau Ramadan dan sebagainya, biar rumah kita lebih cantik, lebih indah. Seperti hanya narasumber-narasumber saya yang hadir pada petang hari ini atau malam hari ini ya. Oke, kita lanjutkan kembali Mbak Mary. Mungkin slide-slide yang bisa disampaikan lagi sebagai tips untuk e-lovers lainnya. Ya, kemarin saya sempat lihat pameran. Ada di pameran Bapak sekali ini ada bangunan rumah itu cukup mungil sekali. Memang dia lokasinya strategis di tengah kota. Sampai kemarin saya lihat 4x12. Kira-kira mau bikin apa ya? Itu sempit banget itu Mbak. 4 loh itu. Ini mau bikin apa? Dia bawa hanya karpot, terus tangga, dapur dan ruang tamu kecil. Bisa itu. Bisa. Cuma saya pikir apalagi ini mau dibikin ya. Mungkin kita bisa kalau lahannya semakin mahal, kita bisanya itu meninggi. Oh iya. Ya kan kita nggak bisa melebar lagi, kita bisanya meninggi. Jadi saya kemarin sempat mikir ini dibikin lantai mezanin, bagus. Seperti slide saya di yang halaman 24 dan 24, 25 sampai 27 itu semua lantai-lantai mezanin. Jadi untuk rumah-rumah mungil. 24 ya ini ya. Ya, 24 sampai 27. 25 ini oke. Oh, gitu ya. Iya. Di atas ya Mbak Mary. Di atas jadi ditinggikan, dibikin kayak void, kesannya rumahnya lebar padahal sebetulnya sempit. Oh, gitu. Ya, di atas bisa difungsikan untuk kamar. Dapur ini juga dapur ya. Di bawah, dapur di untuk bawah. tamu dan untuk area pabrik itu di bawah, atas itu hanya untuk private jadi kayak kamar kayak gitu. Yang bawah masih bisa kamar satu, di belakangnya tangga masih bisa. Ini yang 26 ini juga sama ini ya Mbak Mary. Sama ini semua konsep lantai rumah mezanin. Jadi rumahnya itu saya bayangkan kayak misalnya saya punya lahan 4x12, kira-kira saya mau bikin seperti apa gitu loh. Ya itu tadi mungkin saya bisanya bawa hanya terima tamu aja, sedikit dapur, sudah langsung naik atas. Nah itu tapi dibikin terbuka, jadi nggak full deck supaya nggak kesan sempit. Iya. Nanti 1 dan 2 dibikin terbuka gitu, jadi seperti void gitu. Ya ini kamar tidurnya di atas terbuka ya Mbak Mary ya. Itu namanya lantai split level mezanin. Ini sampingnya dapur itu kalau nggak salah belakangnya itu yang slide nomor 26 itu ya. Iya. Oke, terus itu juga di tangganya, misalkan di tangganya mezanin itu bisa dibikin rak-rak seperti halaman 27, 28. Iya. Jadi semua tempat difungsikan. Jadi nggak ada yang istilahnya tempat yang terbuang gitu ya. Iya. Menarik Mbak Mary. Ini bisa tangga itu bisa dijadikan rak gitu ya. Iya, bisa jadi rak. Terus untuk deck ini nggak terlalu mahal sebetulnya. Tergantung bahannya sih, mau dari bahan apa, mau dari WF atau dari kayu bisa. Kalau yang paling enak itu bahannya dari kayu atau langsung deck gitu atau gimana Mbak Mary? Kalau yang halaman 25 itu dari deck WF itu cepat, memang agak mahal tapi 25 ya. Halaman 25 itu deck. Oh ya ini yang ini ya. Iya, tapi kan kuat Atau kayu solid. Tetapi tetap kayu solid juga rangkanya tetap harus ada rangka besinya juga, nggak bisa kalau kayu aja. Ini kalau anak kecil ya agak sedikit rawan juga ya. Ya dibikin ini. Kalau saya punya desain juga railing tangga yang halaman 29 sama 230. Railing tangga itu buat apa itu Mbak? Railing tangga, saya kemarin kan sempat ada ke proyek area Jaya Mas Pion situ, ada customer juga. Iya. Itu antara tangga dan plafonnya itu pendek sekali. Kalau gitu. saya sudah berpikir, ini lebih bagus saya bikin seperti saya jadikan satu. Jadi railing sekaligus ya juga penghias juga penyekat. Seperti di halaman 30 itu. 30-nya. Atau halaman 29. 29 itu yang ini ya Mbak ya. Jadi ada kayak apa ini? Kisi-kisi langsung ketemu sama plafon dan anak tangga. Bisa juga dibikin laser cutting karena sekarang kan lagi musim cutting kan. Apa aja di cutting, dari pagar di cutting, besi di cutting, semuanya kayu, pada cuttingan semua gitu. Semua pada cutting.
Emang itu udah eranya ya Iya. Mbak Mary ya, untuk membuat sesuatu hal yang gimana caranya tempat itu bisa dimanfaatkan dan juga bisa dirubah dengan menjadi hal yang indah gitu ya Mbak Iya. Mary ya. Iya, kemudian ini di slide 30 ini apa ini Mbak Mary? Sorry. Slide 31 ini. Oh iya, saya mau jelaskan setiap sudut rumah itu selalu ada area yang mungkin tampaknya sih sia-sia, tapi bisa dimanfaatkan, bisa jadi rak, bisa jadi rak ya, bisa jadi untuk untuk tempat hiasan, mungkin hiasan-hiasan kalau kita yang suka traveling ke luar negeri bisa buat tempat-tempat pernik-pernik gitu. Atau kalau yang di slide 32 itu di sudut tembok itu bisa dijadikan rak. Sekarang kan lagi musim orang-orang tanaman ya. Iya. Gitu loh. Ya, saya lihat di bawah itu pameran cantik-cantik tanamannya. Iya. Bisa bikin ruangan juga cantik. Terus di sebelahnya itu ada gambar itu ada space sedikit di dekatnya pintu masuk. Iya. Nah kalau kita sebelum masuk rumah kan lebih baik sandal dilepas dulu atau mungkin kita ganti sandal dalam, sandal rumah. Iya. Itu mungkin yang slide ke 32. Oh sorry, 32 ya. Nah itu saya siapkan biasanya itu saya kalau di area luar kayak gitu mau mendekati pintu keluar, saya siapkan mungkin seperti kayak mini foyer gitu loh. Iya. Bisa untuk kita ganti sepatu, apa aja gitu ya, ganti sepatu, pakai seperti itu. Topi atau mungkin payung juga gitu ya. Iya. Jadi setiap sudut rumah supaya nggak mubazir dimanfaatkan dan juga bisa jadi lebih cantik. Memanfaatkan sudut ruangan yang terbatas ya. Iya. Nah kalau misalnya Mbak Mary, kita juga ingin merubah suasana rumah, di mana tempatnya itu kecil, tapi kepingin ada kayak sedikit taman gitu loh. Iya. Taman kering. Bisa itu Mbak? Bisa sih. Ya besi tetap harus lihat layoutnya seperti apa. Gitu. Jadi segalanya bisa dilakukan ya Mbak ya. Bisa. Baik itu kita harus oh aku kepingin dengan ada tamannya ini untuk santai-santai meskipun itu kecil gitu loh. Bisa. Dan nggak tahu dikasih apa gitu ya. Mungkin dengan outdoor gitu ya, atasnya nggak pakai atap gitu ya. Seperti itu ya. Iya. Luar biasa sekali lagi e-lovers ya, untuk Anda yang pengen sekali mengubah rumah menjadi sesuatu hal yang sangat cantik ya, yang seperti halnya dipaparkan oleh Mbak Mary ini. Udah sekarang saja waktunya ya untuk bisa membentuk atau merubah rumah Anda ini menjadi sesuatu hal yang indah. Nah ini Mbak Mary ada, sebentar Mbak Mary. Iya. Ini ada sebentar, saya bukanya dulu Facebooknya. Ini dari teman-teman motivator muslim ini memberikan like ini ya. Ini merupakan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Dan ini dari Ari Dwi Susanto ini juga memberikan like juga itu ya. Karena siaran kita tersiar di beberapa Facebook gitu ya, kita bagikan kepada semuanya. Jadi lovers ya, untuk Anda yang ingin join atau ingin order langsung, bagaimana sih untuk mendesain rumah Anda? Silakan saja Anda bisa hubungi WhatsApp atau teleponnya di 081 652 6107. Sekali lagi di 081 652 6107. Atau Instagramnya di konsep interior _Surabaya gitu ya Mbak Mary ya. Iya betul. Dan di Lebaran nanti ini ada diskon. Kita ada promo menyambut Lebaran. Diskon 30% untuk pemesanan wallpaper dan korden. Dan diskon khusus mungkin untuk furniture, tergantung nanti kuantitinya kalau furniture. Oh gitu. Jadi lumayan ya Mbak. Iya. 30% gitu ya. Iya, selama persiapan Lebaran aja. Itu sampai kapan itu diskonnya? Lebaran kan Mei, mulai
April nih saya. April ini ya. Mau sekarang April juga besok bisa. Ya. Iya. Atau mulai sekarang juga Sekarang bisa juga gitu bisa. ya? Oh, jadi e-lovers ya, mulai sekarang Anda bisa order bersama dengan Mbak Mary kalau ingin mempercantik rumah Anda. Nah, seperti halnya yang sudah saya sampaikan tadi, Anda bisa hubungi di 0816526107 atau IG-nya di konsep interior _Surabaya. Ada diskon menarik buat Anda 30% untuk pemasangan korden dan wallpaper ya. Untuk persiapan lebaran. Nah, sekarang ini Mbak Mary, kita lanjutkan dengan bagaimana sih Mbak Mary kalau kita pengen hanya satu tempat saja yang tidak terlalu gede dan kelihatan cantik, mungkin dari ruang tamu gitu Mbak Mary. Ini harus diapakan? Apakah di wallpaper kah atau dibentuk gimana gitu? Mbak Mary ada tips? Kalau untuk ruang tamu aja kan nggak terlalu besar, paling untuk merubah face aja, merubah tampilan, cukup ganti wallpaper sama korden sudah bagus ya. Sudah bagus. Cushionnya mungkin ini recover sofa seperti ini. Nah, bantal-bantalnya, cushion-cushionnya kita juga ada cushion bantal-bantal juga untuk ganti suasana dekorasi rumah. Gitu ya Mbak Mary. Luar biasa sekali Bu Kristi ya, memang. Banyak hal ya Bu Kristi ya. Kita harus mempercantik rumah kita. Mau nggak mau rumah kita ini adalah kerajaan kita. Harus kita jaga. Bagaimanapun juga kita harus memperindah agar kita awet di rumah, nyaman di rumah gitu ya. Kalau Bu Mary sendiri, Bu Kristi sendiri seperti apa? Ya, kalau menurut saya juga sama ya, bahwa intinya ketika kita dalam melakukan sebuah aktivitas, kegiatan, pada akhirnya waktu kita selesai melakukan aktivitas, tentunya kita pulang ke rumah ya. Nah, kalau tatanan rumah itu bisa membuat hati kita menjadi nyaman, maka kelelahan-kelelahan yang ada yang ditimbulkan dari aktivitas kita sehari-hari itu akan menjadi hilang gitu. Jadi kita akan rasa nyaman dalam hunian yang mengesankan seperti itu ya. Jadi itu penting sekali bagi kita ya itu ya, karena itu rumah kita gitu ya. Betul, tempat kita pulang, istirahat dan sebagainya gitu ya Bu ya. Ya, seperti apapun kondisi rumah kita bisa membuat fungsinya seperti istana kalau kita percayakan untuk penataan desainnya kepada ahlinya seperti itu. Mungkin kalau kita tidak memahami, kadang kita asal saja membeli barang, menaruhnya. Tetapi biasanya terkesan itu terkesannya akan semakin sempit dan kita semakin panik ya dengan keadaan barang-barang kita seperti itu. Dan kita juga nggak orang Jawa bilang nggak kerasan gitu loh. Merasa malas di rumah gitu, risih, kotor dan sebagainya begitu, gitu kan ya. Tapi kalau ditata secara rapi, tentunya ini poin ada buat bedanya, kita ya. Mas. Ada bedanya ya. Kalau kita serahkan untuk desain interiornya pada pakarnya, tentunya hasilnya akan berbeda. Ya, seperti itu. Iya, Mbak Mary, ada yang ingin disampaikan lagi Mbak Mary dari beberapa slide yang sudah kita tampilkan tadi? Mungkin sudah sih, iya sudah saya sampaikan semua Mas. Iya. Mbak Mary ya. Jadi sangat mudah ya e-lovers ya untuk bisa menikmati ataupun juga membentuk sebuah rumah yang indah gitu ya. Ini konsep ya. Untuk pertama kali. Nah, ini kita review sedikit ya, Mbak Mary ya. Iya, kita juga lihat yang tadi belum lihat yang villa ya. Kita ada desain juga Villa Uluwatu Bali ini. Ukurannya sih hampir sama-sama seperti perumahan ya. Iya. Slide nomor berapa Mbak Mary? Slide nomor 10. Nomor 10. Oh, nomor 10 tadi udah ini. Ini Villa Bali. Oh, Uluwatu. Iya. Ini ada dua unit di Bali. Yang satunya model full kayu-kayu, yang satunya modern. Oh gitu. Sebentar Mbak Mary, ini e-lovers belum tahu ini bagaimana ini. Yang gimana Mbak Mary? Ini villa di Bali, ukuran rumahnya hampir rata-rata seperti rumah yang pada umumnya di Surabaya sih, 715. 715. Ukuran umum di situ tuh di bawah yang satu unit bisa dikasih kamar satu, kan saya isi 2 unit di sini. Yang satu unit itu bawah nggak ada kamar, yang satu unit lagi kamarnya bawah bisa 1.
Jadi total kamar bisa 3. Bisa 3 ya? Ini ruangnya cukup luas sih, tampaknya 7x15 tapi sepertinya nyaman gitu loh. Oh gitu, iya. Iya. Jadi kita sebelum ini ngerjain barangnya lagi, ngerjain furniturnya, kita dari awal tuh presentasi material bahannya juga selain trigambarnya. Di slide 11 itu kita sampaikan kira-kira finishingnya seperti apa, penyesuaian warnanya dari cushionnya sofa, dari finishing furniturnya, wallpapernya, kordennya, kita semua dari awal sudah planning kan. Nah, Mbak Mary, saya juga belum tanya ini terkait dengan warna sendiri ini Mbak Mary. Ini yang atau menyesuaikan dari keinginan orang itu sendiri atau mungkin ada tips sendiri Mbak Mary? Mungkin warna yang paling ideal, yang paling enak, nyaman itu? Iya. Biasanya ini kalau dari 2 klien saya ini, satu memang dari awal dia bilang saya mau yang modelnya agak-agak etnik, agak kayu-kayu berunsur-unsur kayu karena di Bali kan kebanyakan bule kan, lebih suka yang unsur-unsur kayu. Yang satunya nggak suka, yang gelap kalau unsur kayu. Saya mau modern. Jadi 2 villa berjajar ini 2 style, satunya model modern, yang satunya model-model kayu-kayuan. Untuk warna kebanyakan mereka pasrahkan ke saya. Oh gitu. Saya ajukan warna kira-kira nanti bagusnya seperti ini. Oh iya bagus, ya mereka mau. Tapi tetap saya yang anjurkan. Orang itu hanya mengorder bahannya saja gitu ya. Saya mau suasana kayak gini. Saya mau suasana. Oh suasana gini aja gitu. Saya mau suasana yang clean, yang modern. Ya udah, saya berarti mulai bikinnya berarti yang ke arah modern. Yang satunya saya mau ke arah suasana yang homey, yang kayu. Ya, saya mengarahkan ke sana. Tinggal saya menyesuaikan warnanya. Nanti saya tetap sisihkan ke owner juga. Oh gitu. Iya. Meskipun saya yang berikan advice juga, tapi tetap mereka juga harus tahu. Daripada nanti mereka, aku nggak suka warna ini, kamu kasih warna ini. Tetap mereka juga harus tahu juga. Harus tahu ya. Bahannya juga harus tahu. Bahannya juga saya tunjukkan kayaknya seperti ini, kayak gini-gini. Finishnya warna seperti ini, saya kasih ke mereka juga sampel boardnya. Pemilihan warna pun juga disampaikan juga ya. Iya. Oke. E-lovers ya, ini tadi ya banyak hal yang bisa Anda lakukan karena dengan Anda membentuk sebuah rumah yang seperti halnya disampaikan oleh Bu Kristi tadi, mau nggak mau rumah kita itu adalah tempat untuk kita beristirahat ya. Bagaimana bisa membuat rumah kita nyaman? Nah, Anda bisa langsung saja hubungi Konsep Interior Desainer Surabaya, Desain Surabaya maksudnya. Dan untuk bisa bersama dengan Konsep Interior Desain Surabaya ini, Anda bisa melalui atau hubungi di 0816526107. Sekali lagi di 0816526107 atau Instagramnya di Konsep Interior _Surabaya. Ada 30% ya e-lovers ya untuk bisa Anda dapatkan untuk mengganti wallpaper ataupun juga korden. Bukan begitu ya, Mbak? Ya. Promo Lebaran ya. Ini akan dibuka sebelum Lebaran ini atau sekarang ini sudah dibuka mulai hari ya? Ini mulai sampai hari ini sebelum Lebaran. Mulai hari ini e-lovers ya. Jadi buruan segera. Sayang sekali kalau rumah Anda tidak begitu nyaman. Nah, Anda tempatin begitu saja. Nah, ini ada pakarnya, Mbak Meriani ya, owner Konsep Interior Desain Surabaya. Anda bisa order saja melalui 0816526107 atau Instagramnya di Konsep Interior _Surabaya. Anda bisa mendapatkan 30% mulai hari ini untuk mengganti wallpaper ataupun juga kordennya gitu ya, Mbak Mary. Aduh, luar biasa sekali talkshow kita di sore hari ini. Semoga saja kita semuanya tetap ini ya menjaga keindahan rumah kita agar kita tetap perasan ya Bu ya. Iya, nyaman di rumah setelah kita beraktivitas yang begitu padat begitu. Seperti halnya Bu Kristi ini padat sekali ini, Mbak Mary. Coba buka slide yang nomor 18. Oh. Slide nomor 18. Saya mau jelaskan sedikit ini. Ini villa juga, terusan villa Bali tadi, Villa Uluwatu yang konsep yang modern. Ini konsep yang modern ya, Iya. Mbak Mary ya.
Ini ada almari, ada meja rias. Ini pintu yang tengah ini pintu ke kamar mandi. Pintu yang tengah itu pintu yang itu ke pintu kamar tersamar. mandi. Jadi kamar mandi di baliknya almari itu. Oh. Bukannya pintunya almari itu yang itu hanya pintu palsu aja. Baliknya itu ada pintunya kamar mandi lagi. Oh, ada pintu kamar mandi. Jadi itu kalau orang lihat kesannya itu bukan nggak ada kamar mandi di situ. Iya. Terus Kayak palsu gitu. Iya. Hanya sekedar hiasan gitu aja gitu ya. Iya, depannya itu ada sekat. Sekat ini fungsinya itu untuk saya naruh TV sama perbedaan antara tempat tidur dan area wardrobe, area ruang ganti. Oh. Terus yang di headbednya ini saya ada kasih wall printing. Oh iya. Nah, ini wall printing ini spesial, mau bikin printing sekarang ini mau printing foto wajah juga bisa. Iya. Iya. Jadi semuanya semua serba custom. Iya. Ini saya settingkan sampai detailnya, pernik-perniknya, lampunya, bed covernya, mereka masuk tinggal bawa koper. Tinggal bawa koper aja, tinggal mereka ini setelah terima menikmatin gitu ya. Iya, 2019 dia liburan Desember itu sebelum Covid, untung belum Covid ini. Mereka udah datang masuk betul-betul hanya bawa koper. Saya aturkan semua sampai orang cleaningnya juga. Saya bookingkan orang cleaning meskipun mereka yang bayar, cuma saya bantu booking aja. Jadi mereka datang dari Surabaya, nyampe situ betul-betul cuma tinggal tidur gitu. Semuanya sudah clean. Bisa masak, bisa pokoknya udah ready semua sudah gitu ready, ya. AC sudah bisa semua. TV juga sudah nyala semuanya. Iya. Baik, kalau gitu Mbak Mary, sangat bagus sekali ya konsep-konsep yang sudah disampaikan oleh Mbak Mary ini. Ya, semoga saja e-lover semuanya bisa melakukan atau langsung saja order ya melalui perusahaannya atau usahanya Mbak Meriani ya, konsep interior desainer Surabaya. Sekali lagi, kalau Anda ingin merubah rumah Anda ataupun juga mempercantik rumah Anda, memperindah rumah Anda, karena rumah Anda ini merupakan sebuah kerajaan yang harus kita jaga. Anda bisa saja hubungi di 0816526107. Sekali lagi di 0816526107. Atau Instagramnya di konsep interior _Surabaya, dan ada 30% untuk pergantian wallpaper ya, mengganti wallpaper dan juga korden dimulai sekarang ini sampai nanti sebelum lebaran. Mei minggu pertama. Mei minggu pertama. Cukup lama sekali. Manfaatkan waktu Anda atau order ataupun juga promo-promo menarik dari Mbak Mary dari konsep interior desain Surabaya. Baik, kalau gitu Mbak Mary, terima kasih. Iya, sama-sama. Sudah menyampaikan banyak tips-tips ataupun juga hal-hal yang menarik sekali untuk bisa mempercantik rumah, memperindah rumah ya. Ya, semoga saja Mbak Mary mendapatkan sesuatu hal yang sangat luar biasa sekali. Rezekinya yang pasti tambah ya Bu Kristi ya. Oke, kalau gitu terima kasih Mbak Mary dan juga terima kasih Bu Kristi. Pokoknya tetap terus ya Cito dengan P4 Citonya. Terus tetap semangat. Tetap semangat dan apa ya, tetap guyup ya Bu. Bu Mary ya. Ya, semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Amin ya. Amin. Baik, terima kasih Bu Kristi dan juga Mbak Mary. Semoga sukses untuk Anda berdua. Amin. Selamat malam. Selamat malam. Ya, e-lovers, itu tadi obrolan saya bersama dengan Mbak Mary selaku dari owner konsep interior desain Surabaya dan juga Ibu Kristi Rosa selaku P4 Cito yang sudah banyak sekali ngobrol soal desain, bagaimana mendesain interior ataupun juga bagaimana merubah rumah Anda menjadi sesuatu hal yang sangat indah. Terima kasih, saya Yohansa Samudra pamit. Sampai jumpa. Ketika kami meramu formula baru untuk kebutuhan cat dinding Anda,
kami selalu mengedepankan kualitas serta inovasi. Sebuah formula baru dihasilkan dari beragam tes dan riset, hingga akhirnya menemukan sebuah formula terbaik. Mahakarya Cat Eksterior Premium Mowilex Weathercoat Supreme. Dengan ketahanan luar biasa terhadap cuaca, tahan terhadap hujan, hingga tidak menimbulkan jejak air. Bekerja optimal, menghalau debu dan kotoran. Memberikan perlindungan maksimal hingga 18 tahun. Perlindungan eksterior premium Mowilex Weathercoat Supreme.